Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Mubasyarah huna ismi Muhammad Novel Fawazi, NIM 211104030021, ana min fasli BSA Luring. Wa huna sa'ubayyinu antarikhil lugawiyat al-'amah wa lugawiyat al-'arabiyah. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah linguistik umum dan linguistik Arab. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan linguistik umum. Banyak ditemukan pendapat oleh para pakar dalam mengklasifikasikan periodisasi sejarah linguistik. Bisa diasumsikan bahwa bermacamnya periodisasi perkembangan linguistik lebih dilatar belakangi sama sudut pandang yang tidak sama. Yang pertama, pada zaman Yunani, dimulai sejak abad ke-5 sebelum Masehi hingga abad ke-2 Masehi, problem kebahasaan saat itu ialah pertentangan antara fisis dan nomos, pertentangan antara analogi dan anomali. Kedua persoalan tersebut menjadi pembahasan yang sangat keras di antara para linguis waktu itu. Para linguis mempersoalkan apakah bahasa itu bersifat alami atau fisis, atau bersifat konvensi atau nomos. Maksud yang bersifat fisis yaitu bahasa yang ada kaitannya asal-usul atau sumber yang abadi dan tidak bisa ditukar. Jadi tidak bisa ditukar oleh manusia. Sementara yang bersifat nomos, maksudnya bahasa yang tidak punya hubungan yang pasti antara lambing dan acuan. Hubungan keduanya bersifat konvensional atau kesepakatan antar pengguna bahasa. Misal, dalam bahasa Arab, kenapa jamak dari Rasulun adalah Rasulun? Kenapa tidak Rasuluna? Seperti kata muslimun yang jamaknya muslimuna, seperti itu. Oke, lanjut pada zaman Romawi. Pada zaman Romawi, kelanjutan dari zaman Yunani. Orang-orang Romawi banyak mendapatkan pengalaman dari kemajuannya orang Yunani. Para tokoh yang terkenal antara lain, yang pertama yaitu Varro pada tahun 1106 sampai 27 sebelum Masehi. Dengan karyanya De Lingua Latina, Varro menyinggung beberapa hal, yaitu pertentangan antara analogi dan anomali, etimologi, morfologi, dan sintaksis. Kedua yaitu Priscia dalam karyanya Institution Grammatis membahas tentang beberapa yang menyangkut bahasa Priscia, yakni fonologi, morfologi, dan sintaksis. Lalu ia dikenal sebagai peletak dasar tata bahasa Priscia. Memasuki zaman pertengahan, munculnya perhatian penuh para filosof terhadap bahasa juga mencuat. Bahasa Latin sebagai bahasa utama yang dipakai sebagai bahasa gereja, bahasa diplomasi, dan bahasa ilmu pengetahuan. Petrus Hispanus dicatat sebagai tokoh yang memberikan efek di aspek bahasa pada masa pertengahan. Selanjutnya memasuki zaman Renaissance, masa kehidupan kembali usaha mempelajari zaman kuno, yaitu zaman Yunani dan Romawi, baik tentang keseniannya, filsafat, dan sastra yang lahir pada abad 16 dan 17. Banyak di antara para sarjana pada masa ini sambil menguasai bahasa Latin, juga menguasai bahasa Yunani, Ibrani, dan Arab. Para sarjana pada masa ini pula memberikan perhatian yang cukup banyak terhadap pembahasan, penyusunan, tata bahasa, dan juga perbandingan. Dapat dibilang bahwa masa ini dianggap sebagai zaman pembukaan abad pemikiran abad modern. Selanjutnya memasuki abad modern, zaman modern. Beberapa pandangan modern yang dimaksud ialah: 1. Telah sinkronik dan diakronik. 2. Perbedaan linguis dan parol. 3. Pertidaksamaan signifikan. 4. Hubungan sintagmatik dan paradigmatik. Seperti itu perkembangan linguistik umum. Selanjutnya, tuma
eh, sejarah, tarikh min lughawiyat al-arabiyah, perkembangan linguistik Arab. Perhatian terhadap linguistik Arab muncul pada awal perkembangan Islam. Linguistik dimaksud adalah ilmu tata bahasa Arab yang kemudian dikenal dengan ilmu nahwu, yaitu ilmu bahasa Arab yang mempelajari tentang perubahan baris akhir kata sesuai dengan fungsi atau jabatannya dalam kalimat. Terdapat perbedaan pendapat para sejarawan bahasa Arab dalam menentukan orang pertama menemukan ilmu nahwu. Yang pertama pendapatnya yaitu ada yang berpendapat orang pertama yang menemukan ilmu bahasa Arab dan meletakkan dasar-dasar gramatikalnya adalah Amirul Mukminin, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliaulah yang pertama mengklasifikasikan kata bahasa Arab menjadi 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Kemudian beliau menyuruh Abu al-Asad ad-Duali untuk mengembangkan kajian ini. Pendapat kedua, ada yang berpendapat bahwa orang pertama yang menemukan ilmu nahwu adalah Abu al-Asad ad-Duali. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ta'riful lughah, pengertian bahasa. Baik. Arafa Ibnu Jinni al-lughah bi annaha aswatun biru biha kullu qaumin an aghradihim. Jadi Ibnu Jinni mendefinisikan bahwa bahasa sebagai suara yang digunakan setiap orang untuk mengekspresikan tujuan mereka. Seperti itu. Wathumma tabinat khosaisul lughah, karakteristik bahasa Arab. Karakteristik bahasa Arab yang pertama yaitu kefasihan. Yang dimaksud dengan kefasihan bahasa adalah sesuatu yang bebas dari cacat, dan bahasa Arab bebas dari ketidaksesuaian antara kata, komposisi verbal yang lemah, kompleks verbal, dan kompleksitas moral. Yang kedua yaitu sinonim. Adanya banyak kata yang memberikan suatu konotasi tanpa memberikan kelengkapan makna, tetapi lebih umum dalam arti yang membuat satu kata berbeda dengan penggunaan dari kelompoknya, yang tercermin dalam kefasihan bahasa Arab. Selanjutnya yaitu indikasi bunyi pada makna. Kata Arab dibedakan oleh fakta bahwa hanya dengan mendengarnya maknanya dapat dipahami. Selanjutnya poin karakteristik jumlah kosakata yang luas. Jika kita cermati kamus dan kamus bahasa, kita tidak akan menemukan leksikon kosakata yang luas seperti kamus bahasa Arab. Dan semua ini menurut kesaksian para orientalis. Singkat. Ya, poin selanjutnya yaitu singkat. Singkat ini adalah salah satu keunggulan bahasa Arab yang dibandingkan bahasa-bahasa lain di dunia. Itu. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu i'rab. Adanya i'rab, di mana penguraian penting dalam memberikan indikasi makna. Seperti itu. Yang terakhir yaitu lughatudot. Lughatudot itu apa? Bahasa Arab adalah salah satunya bahasa di dunia ini, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup, yang diklaim sebagai memiliki huruf dan bunyi dot. Tidak ada bahasa lain satupun di dunia yang memiliki huruf dot atau yang berbunyi dot selain bahasa Arab. Wa nastamir ila tabinas al-atiyah, yaitu asal usul bahasa. Ada banyak sekali teori yang merupakan asal usul bahasa. Beberapa pendapat termasuk Charles Darwin menyatakan bahwa bahasa berasal dari imitasi dan modifikasi dari berbagai suara alam, suara hewan, dan suara tangisan yang disertai simbol dan gestur. Pendapat lainnya datang dari Noam Chomsky, seorang profesor linguistik yang menyatakan bahwa bahasa manusia sangat berbeda dengan bahasa hewan. Ia berspekulasi bahwa pemicu dari terciptanya bahasa adalah mutasi di sel organisme manusia yang menyebabkan terciptanya ide dan konsep dasar mengenai bahasa dan sistem bilangan. Saat bahasa masih belum muncul, manusia hanya berkomunikasi dengan gestur, simbol, dan suara dari mulut yang dikeluarkan secara terbatas.
Watumma ila tabinat al-atiyah, yakni lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu teori bahasa ya. Teori bahasa menurut ulama Islam, dan juga teori menurut ya ilmuwan barat. Teori asal usul bahasa menurut ulama Islam, yang pertama yaitu teori tekanan sosial yang dikemukakan oleh Adam Smith. Yang kedua yaitu teori baik. Di sini saya akan menjelaskan teori menurut ilmuwan barat terlebih dahulu. Yang pertama yaitu teori tekanan sosial yang dikemukakan oleh Adam Smith. Yang kedua yaitu teori onomatopetik atau ekoik yang dikemukakan oleh J.G. Herder. Dan kemudian teori interjeksi yang dikemukakan oleh Etienne dan Bonnet Candilet. Dan keempat yaitu teori nativisti dan atau tipe fonetik yang dikemukakan oleh Max Muller. Yang kelima yaitu teori Yiheho. Yang keenam yaitu teori isyarat yang dikemukakan oleh Wilhelm Wundt. Dan yang terakhir yaitu teori permainan vokal. Itu merupakan teori-teori yang dikemukakan oleh ilmuwan barat Eropa. Dan selanjutnya di sini teori-teori yang dikemukakan oleh ulama Islam, tokoh-tokoh Islam. Teori di sini terdapat terdapat dua tokoh yang memberikan pendapat, dua ulama linguis Arab yang hidup pada periode awal. Mereka merumuskan 3 teori asal usul bahasa. Yang pertama teori Tauqifi dan Ilham. Dan yang kedua yaitu teori Muwaddaah dan Istilahi. Dan yang ketiga yaitu teori Taufiki dan Istilahi juga. Itu merupakan teori-teori. Taib nastamir ila madatin mutqinatin au madatin mafhumatin fi dirasatil lughawiyyah al-arabiyyah. Di sini saya akan melanjutkan ke pembahasan tentang materi yang dikuasai dan dipahami dalam matkul mata kuliah ini, linguistik Arab. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa yang hidup dan punah atau mati. Oke. Bahasa yaitu unsur kebudayaan yang lahir dari kebutuhan dasar atau basic need manusia dalam upaya meningkatkan peradabannya. Ada pula yang namanya bahasa yang hidup. Bahasa yang hidup yaitu bahasa yang masih digunakan oleh masyarakat lainnya. Sedangkan bahasa yang mati itu atau punah ketika orang-orang berhenti menggunakannya. Seperti itu. Lanjut ke pembahasannya lebih mendalam, yaitu faktor dari pendukung bahasa. Terdapat 4 faktor yang sebagai pendukung bahasa. Di antaranya, pertama, bahasa merupakan bahasa perhubungan sehari-hari. Sudah jelas bahwa bahasa ini merupakan alat komunikasi yang kita pakai dalam keseharian kita. Kedua, penggunaan bahasa di negara Indonesia merupakan penggunaan yang tidak dibuat-buat, tapi merupakan sesuatu yang wajar karena kesadaran rakyatnya. Ketiga, bahasa memiliki pendaharaan. Kata-kata yang berasal dari kata asing, terutama pada bidang pengetahuan. Sudah kita ketahui bahwa ada sebagian bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab seperti
ya hablun. Hablun itu artinya senar ya, kabel. Dan dalam bahasa Arab diartikan sebagai kabel. Habl, kabel ya. Ada kesamaan sedikit dalam pengucapan atau suara mungkin. Itu contohnya. Yang keempat yaitu bahasa merupakan bahwa pengantar untuk semua tingkatan pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi ya. Itu pendukung bahasa ya. Kemudian lanjut ke pembahasan penyebab dari bahasa yang hidup maupun musnah, punah. Penyebab bahasa yang hidup adalah bahasa yang masih digunakan oleh masyarakat di dunia. Penyebab bahasa yang musnah adalah bahasa yang tidak lagi digunakan oleh masyarakat di dunia karena terancam punah. Tetapi ada 3 sebab utama diantaranya. Karena para orang tua tidak lagi mengajarkan bahasa ibu kepada anaknya serta tidak lagi menggunakannya di rumah. Kedua, pilihan sebagai masyarakat tutur untuk tidak menggunakan dalam ranah komunikasi sehari-hari. Ketiga yaitu tekanan sebuah bahasa mayoritas dalam masyarakat tutur multimon. Jumlah besar bahasa di dunia kini sedang bergerak ke arah kepunahan. Bahkan beberapa bahasa benua Atlantik dari beberapa bahasa di Afrika dan Asia kini memiliki jumlah penutur tidak lebih dari 5 orang. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu varian bahasa. Varian bahasa ini ada 2 pandangan. Di antaranya pertama yaitu dilihat sebagai keragaman sosial untuk penutur bahasa dan keberagaman fungsi bahasa. Yang kedua yaitu untuk memenuhi fungsi sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam. Itu materi yang saya pahami dan kuasai dalam matkul linguistik Arab. Oke, mungkin hakada minni tabyinat min al-ula al-akhir. Kafaitu bihada akhiru kalam yaliqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.